Throw away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me touch you on? She gave me a lesson not to go tonight, but I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teringat masa dahulu, menyisakan kenangan dan meninggalkan pesan. Satu kata yang tercatat dalam angan, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Setiap daerah pasti mempunyai sejarah atau histori mengenai awal mula adanya suatu agama yang menjadi mayoritas dan awal berkembangnya pendidikan dan ekonomi di daerah tersebut. Di sebelah selatan Kabupaten Bogor terdapat banyak sejarah atau histori mengenai awal mula datangnya Islam dan berkembangnya pendidikan dan ekonomi yang akan diangkat menjadi sebuah tema dalam video dokumenter atas tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Suatu desa yang bernama Cimande adalah sebuah daerah yang ada di tempat kami tinggal. Mayoritas masyarakat pasti kenal dengan Cimande dari satu kesenian pencaksilat Cimande yang kini dikenal di dalam negeri hingga luar negeri karena menjadi salah satu kesenian pencaksilat tertua yang ada di Indonesia. Namun, pembahasan yang akan diangkat tidak hanya mengenai kesenian pencaksilat Cimande, tapi juga sejarah awal mula datangnya Islam, pendidikan, dan ekonomi di daerah tersebut. Sejarah masuknya Islam dan berkembangnya pendidikan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Sunda memang sudah menjadi masyarakat yang religius. Berbagai artefak yang ditemukan menunjukkan bahwa di tanah ini pernah hidup beberapa kepercayaan, mulai dari kepercayaan kepada roh-roh hingga agama Hindu yang pernah menjadi agama resmi kerajaan. Selain melalui jalur pendidikan, Islam di tataran Sunda diperkenalkan pula melalui kesenian, seperti kesenian bela diri. Heri Suwani dalam apresiasi generasi muda terhadap pencaksilat di daerah Jawa Barat mengungkapkan, pencaksilat juga dijadikan media penyebaran Islam. Gerakan-gerakan yang dilatih pun syarat pesan tentang penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah ini tidak hanya ada satu versi, bahkan ada beberapa versi yang berkembang, baik di daerah Cimande itu sendiri ataupun di luar daerah. Dalam penulisan ini kami menulis versi yang banyak diakui di lingkungan Cimande atau kesepuhan Cimande, dan kami dapati dari beberapa narasumber yang ada di Cimande. Aliran pencaksilat tertua di Jawa Barat, Cimande disebarkan pertama kali oleh seorang guru agama yang bernama Abah Kaer di wilayah Cimande, Bogor pada 1760 Masehi. Murid-murid Abah Kaer lalu menyebarkan silat Cimande ke berbagai wilayah sehingga sampai saat ini kesenian pencaksilat Cimande dikenal di Indonesia sampai luar negeri. Tepak selancar Cimande bahkan diadaptasi dari gerakan wudhu dan sholat. Orang-orang yang akan mendalami silat Cimande juga disyaratkan bisa membaca bismillah, sholawat, dan syahadat karena dibutuhkan sebagai alat bela diri. Jalan ini berhasil menarik banyak masyarakat Sunda memeluk agama Islam. Dari kesenian pencaksilat, Abah Kaer tidak hanya ingin mengajarkan kesenian bela diri,
Tetapi ada juga tujuan utama yang ingin disebarkan, yaitu menyebarkan agama Islam di tataran Sunda, khususnya daerah Cimande. Seperti halnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di dataran Pulau Jawa dengan menggunakan media, seperti Sunan Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang menyebarkan agama Islam dengan media dakwah gamelan Jawa yang disebut dengan Bonang. Lalu Raden Said atau Sunan Kalijaga yang menggunakan media dakwah wayang sehingga menyebarkan agama Islam dapat diterima dengan senang hati oleh masyarakat lokal. Adapun ajaran-ajaran yang terkandung dalam kesenian pencaksilat seperti adanya talek. Talek adalah nilai-nilai dan aturan yang harus dipatuhi sebelum dan sesudah mempelajari kesenian pencaksilat Cimande. Karena kesenian pencaksilat Cimande tidak hanya mengajarkan kekuatan dan kelincahan fisik, tetapi diajarkan juga spiritualisme atau ilmu kebatinan yang bertujuan agar tidak mempunyai sifat sombong dan tetap rendah hati, seperti halnya yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu akhlakul karimah. Talek atau aturan itu sendiri diantaranya: 1. Harus taat kepada Allah dan Rasulnya. 2. Jangan melawan kepada ibu dan bapak serta orang yang sudah tua. 3. Jangan melawan kepada guru dan ratu. 4. Jangan judi dan mencuri. 5. Jangan riya, takabur dan sombong. 6. Jangan berbuat zina. 7. Jangan bohong dan licik. 8. Jangan mabuk-mabukan dan menghisap madat. 9. Jangan jahil, menganiaya sesama makhluk Tuhan. 10. Jangan memetik tanpa izin, mengambil tanpa minta. 11. Jangan suka iri hati dan dengki. 12. Jangan suka tidak membayar hutang. 13. Harus sopan santun, rendah hati, ramah tamah dan saling menghargai sesama manusia. 14. Berguru Cimande bukan untuk gagah-gagahan, kesombongan dan ugal-ugalan, tapi untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam talek Cimande tentunya mengandung nilai-nilai ajaran Islam, karena memang tujuan dari adanya kesenian pencaksilat Cimande sebagai media untuk menyebarkan agama Islam, sehingga tidak hanya fisik yang digembleng, tetapi akhlak dan norma-norma pun harus tetap dijaga. Seiring dengan perkembangan zaman, agama Islam mulai berkembang pesat di desa Cimande dan menjadi agama mayoritas. Diiringi dengan banyaknya sekolah baik formal maupun non-formal, seperti banyaknya pesantren-pesantren yang mulai berkembang dan tidak membatasi umur. Tidak hanya itu, sekolah formal pun mulai banyak, dari tingkatan PAUD, TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi di daerah Cimande. Selain itu, daerah Cimande dikenal juga dengan banyaknya tradisi yang menjadi salah satu kearifan lokal. Salah satunya yaitu tradisi Ngabungbang. Tradisi Ngabungbang adalah tradisi yang dimana rangkaian acara intinya adalah berziarah ke makom kesepuhan-kesepuhan yang ada di Cimande. Lalu dilanjut dengan pemandian yang bertujuan tidak hanya membersihkan badan tetapi membersihkan rohani. Lalu setelah itu dilanjut dengan latihan pencaksilat Cimande. Dalam tradisi ini, para jamaah atau muhibbin yang datang dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat hingga luar Pulau Jawa. Tradisi yang digelar beberapa hari ini puncaknya adalah tanggal 14 Rabiul Awal, sehingga dikenal dengan istilah 14 Mulud. Tidak hanya jamaah dan muhibbin yang datang, tetapi para pedagang pun ikut berbondong-bondong datang ke Cimande untuk berjualan dan juga mencari berkah dari kasepuhan Cimande. Tidak hanya tuan rumah yang berdagang, tetapi banyak juga dari pulau daerah, seperti banyak pedagang dari Sumatera, seperti orang Padang yang datang untuk berjualan. Banyaknya jamaah dan muhibbin yang datang hingga memadati daerah Cimande. Perkiraan jamaah dan pedagang memadati hingga 3 km panjangnya jamaah yang berbondong-bondong untuk berziarah ke Kasepuhan Cimande.
dan setelah itu langsung berlatih pencak silat Cimande. Tentunya tradisi ini menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut, hingga tidak hanya warga lokal tapi juga warga luar daerah yang ikut Perkembangan ekonomi yang ada di daerah Cimande, mayoritas masyarakatnya yaitu bertani, berternak, dan juga berdagang. Karena daerah yang subur ada di bawah. Tidak hanya itu, daerah Cimande juga dilewati oleh akses jalur industri Bogor-Sukabumi. Apalagi sekarang yang semakin banyaknya pabrik-pabrik yang baru dibangun karena daerah yang strategis. Seperti pabrik Mayora yang hampir mempunyai 3-4 cabang di jalur Bogor-Sukabumi, pabrik garmen, dan lain sebagainya. Sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah Cimande mengalami kenaikan yang signifikan. Tidak hanya Cimande, tetapi daerah-daerah yang ada di sekitaran Cimande pun ikut merasakan pertumbuhan ekonomi. Demikian kami uraikan histori keagamaan, pendidikan, dan perekonomian yang ada di Desa Cimande, Kabupaten Bogor. Semoga bermanfaat dan tetap ingat satu kata, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam dari kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pangeran Darmakusuma Indramayu, Zona Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.